comot di sana sini ya kan, yang penting bisa untuk itu ya kan. Lebih efektif, tanah akan semakin mahal ke depan. Kita juga nggak tahu di situ perkembangan pesat atau enggak, kita juga belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu sama dua senior saya. Jadi kita lagi mau bareng ini sama dua senior, ada Pak Makrus Ali Badrudin. Salam kenal. Di sini juga ada Pak Irawan. Salam kenal. Di beliau-beliau ini adalah senior saya di Gria Sakura Indah. Ya banyak belajar dari beliau. Nah, mumpung kita lagi kumpul, mumpung kita lagi ngopi, kita sedikit sharing-sharing, sedikit tanya-tanya mungkin ke beliau-beliau berdua ini. Pak Makrus, Ya, gimana? sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Ini banyak teman-teman di rumah ini yang bertanya-tanya, mungkin yang masih penasaran sebenarnya sistem syariah itu kayak gimana sih? Apakah benar kalau dengan sistem syariah itu gak ada tambahan harga segala macam kayak gitu, angsuran dan nilai cash itu sama dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ini Mas ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong tentang syariah, ini kan identik dengan kita yang beragama Islam dan Muslim tuh ya. Yang namanya orang Islam itu kalau ngomong bisnis, ngomong jual beli apapun ya, termasuk properti, itu kan muaranya bukan hanya kepentingan dunia tapi kan dunia akhirat kan, seperti itu ya. Makanya kan sekarang kan lagi banyak nih di musim ya namanya properti syariah di mana-mana. Nah, termasuk insya Allah mudah-mudahan kita juga seperti itu Mas. Yang dinamakan syariah Mas, secara global Mas ya, secara garis besar diawali dari akadnya sih Mas, itu yang utama. Akad gitu kan. Contoh seperti ini Mas ya. Mohon maaf ini ngomongnya agak kasar, agak jorok, tapi mudah-mudahan bukan joroknya yang saya bicarakan, tapi mungkin analoginya mudah-mudahan nyampe ke teman-teman gitu kan. Seperti apa ya, seorang laki-laki perempuan hubungan pacaran itu Mas ya, itu kan diawali dengan pernikahan gitu kan, itu yang benar-benar syariah, sudah ada ijab kabul, sudah ada akad sah sesuai dengan agama. Itu kan diawali dengan akad sah, akhirnya diperbolehkan oleh agama kita lah, Islam gitu ya. Padahal secara prakteknya untuk hubungan badan itu sama saja Mas ya. Jadi orang yang nikah ataupun orang yang comot di sana sini ya kan, yang penting bisa untuk itu ya kan. Itu kan bisa kan. Kita praktek seperti itu ya. Tapi kita milih yang syariah. Dari akadnya sudah jelas, untuk tata caranya, rukun-rukunnya semuanya sudah kita mematuhi dengan koridor yang ada sesuai yang sudah ditentukan di agama kita seperti itu. Intinya adalah sesuai dengan aturan-aturan dalam jual beli secara Islami. Betul, seperti itu Mas. Kalau tentang yang itu Pak, jadi kan banyak teman-teman yang merasa, loh ini katanya syariah kok beda harga antara kredit sama ketika kita beli cash gitu. Itu emang kalau syariah itu harus seperti itu? Ya tadi kan banyak sih orang luar yang sering tanya itu kan, bahwa yang namanya jual beli yang syariah yang tanpa riba itu ya, syariah yang tanpa riba itu harusnya kan kalau dibeli cash itu harganya 100, maka kalau dicicil itu diakumulasi sama dengan 100 kan gitu kan. Itu yang mereka pahami bahwa itu yang namanya tanpa riba. Kalau dibeli cash 100 kemudian ketika dicicil kemudian nilainya tadi bertambah ya kan, itu namanya bukan syariah, itu namanya riba. Itu yang
mungkin agak perlu diluruskan ini Mas ya. Perlu diluruskan bahwa ini loh ada skema nyicil, skema kredit yang benar-benar memang syariah, yang benar-benar insya Allah ini sudah dikaji oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, ya kan? Dan insya Allah ini membuat kita nyaman dan benar-benar syariah. Kredit yang benar-benar syariah. Nanti untuk sesi berikutnya kita sampaikan lah untuk apa yang namanya nyicil ataupun kredit jual beli yang benar-benar kita itu di pintu atau koridor syariah. Wah, anggapan sebagian masyarakat bahwa kalau yang namanya syariah itu kalau diakumulasikan misalnya angkanya itu 100 juta, dicicil selama 1 tahun tetap 100 juta, dicicil 24 bulan atau 2 tahun tetap 100 juta, itu tidak sepenuhnya benar. Nah, makanya ada sesuatu yang harus diluruskan, ada sesuatu yang miss ini kan, yang harus kita duduk bareng ya kan, ngopi bareng untuk sama-sama memahami mana sih yang dinamakan kredit yang syariah. Ini ada jalannya seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini pasti teman-teman pada penasaran nih Pak di sana nih Pak. Kita pending dulu, mungkin nanti kita adakan sesi khusus dan bahas tentang ini mungkin Pak. Ya betul seperti itu. Makanya kan kita harus sediakan waktu khusus, karena kan kalau kita tidak konsentrasi, kalau tidak memperhatikan dengan benar-benar, nanti salah paham lagi, menuduh teman-teman yang masih jualan dengan ada tambahan untuk keuntungan perusahaan, itu masih dianggap dengan kurang syariah atau riba seperti itu ya. Siap. Harus. Oke, nanti kita adakan sesi khusus, tenang saja. Siap. Tunggu terus, jangan lupa subscribe dan like, tinggal gitu toh. Pak Ir, gimana Pak Ir, sehat? Alhamdulillah Mas Ari. Ini Pak Irawan ini jauh-jauh dari Singosari datang ke sini buat ngopi bareng kita. Makasih banyak Pak Ir waktunya. Sama-sama Mas Ari. Jadi gimana Pak? Sudah berapa lama kalau boleh tahu jenengan ini mulai di bisnis properti ini? Saya sudah 1 tahun lebih 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah ya? Iya. Lumayan banyak juga berarti kan pengalaman-pengalamannya gitu. Betul. Mungkin ada sahabat-sahabat kita di rumah ini yang pengen tahu. Jenengan kan sudah lama nih, sudah 1 tahun setengah bergelut di bidang properti. Yeah. Kalau misalnya Pak Irawan pengen ambil lokasi hunian, apa saja yang perlu dipertimbangkan Pak kira-kira? Yang pertama yang perlu dipertimbangkan itu legalitasnya dulu. Legalitas. Betul. Terus ditanyakan lagi pihak terkait di dekat lokasi, terutama aparat desa dulu. Terus habis itu masyarakat sekitar. Kalau sudah jelas, baru kita juga percaya. Legalitasnya. Yeah. Kalau mungkin kita sudah, terus yang lain-lainnya sudah, mungkin dari sisi ini Pak, apa saja sih kalau kita punya hunian kan otomatis kita punya yang nyaman gitu kan. Betul. Kira-kira yang perlu dipertimbangkan dari situ apa aja? Biar kalau kita beli ini nggak akan nyesel lagi gitu loh. Dilihat strategisnya. Yeah. Letaknya di poros jalan atau di masuk di perkampungan, aspal jalan desa itu masih bagus. Yeah. Terus lingkungannya juga nyaman, padat penduduk. Ya kalau terlalu minggir kan gak punya tetangga nanti Pak. Jangan lupa dekat dengan fasilitas. Misalnya kayak dekat pasar, rumah sakit, masjid besar, itu harus juga dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan itu Pak? Mungkin ada, karena kan kita nggak mau juga ya kalau kita mau sakit, kan kita nggak mau. Dekat dari situ ada rumah sakit. Kebutuhan kita lebih gampang terpenuhi gitu Pak. Pasar juga harus dekat. Kalau belanja kan enak. Dari segi investasi pun kalau lokasinya kayak gitu, kalau lokasinya strategis, dekat sama fasilitas umum seperti itu kan lebih cepat naiknya mungkin Pak. Lebih efektif, tanah akan semakin mahal ke depan. Kita juga nggak tahu di situ perkembangan pesat atau enggak, kita juga belum tahu. Tapi penduduk kita di Indonesia sangat banyak.
Jadi untuk perkembangan itu sangat cepat sekali. Berarti menurut Pak Irawan peluang dalam bisnis properti ini masih Sangat-sangat besar, masih optimis Pak ya? masih optimis. Baik. Keren. Ya Pak Ir, jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu dengan saya, dengan Siap. teman-teman Pak Ir. Oke, monggo bergabung jika ingin mau lihat lokasi kita, silakan. Siap. Ya itu sahabat-sahabat sekalian, bincang-bincang kita ngobrol tentang properti bersama dengan Pak Makrus Siap. dan juga Pak Irawan, beliau senior saya. Terima kasih. Jangan lupa kalau mau ilmu-ilmu ya walaupun sedikit tapi kita coba ini tetap berbagi, atau kalau mau diskusi ada yang mau diutarakan monggo silakan bisa hubungi nomor WA di bawah di kolom deskripsi kita nanti. Saya Aris Sulistyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.